Rahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Bareskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium yang memproduksi hasis padat dan cair di salah satu villa di Ungasan. Ribuan lalat menyerang permukiman warga di sekitar tempat pembuangan air sampah Landi, Kabupaten Bangli. Bangkai paus jenis sperma ditemukan mengapung di perairan Bunutan, Karangasem. Bareskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium yang memproduksi hasis berbentuk padat dan cair di salah satu villa di Ungasan, Uluwatu, Badung. Laboratorium rahasia memproduksi hasis dalam jumlah fantastis hingga puluhan kilogram dengan nilai mencapai 1,5 triliun rupiah. Sejak bulan September 2024, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri sudah mulai mengendus kasus ini. Berawal dari terungkapnya kasus peredaran narkotika jenis hasis di daerah istimewa Yogyakarta dengan barang bukti sebanyak 25 kilogram. Ternyata barang bukti hasis tersebut berasal dari Bali. Untuk menghindari pelacakan, laboratorium hasis ini kerap berpindah lokasi namun masih di seputaran Bali. Awalnya terdeteksi di Jalan Gatot Subroto, Denpasar, kemudian berpindah ke daerah Padang Sambian, dan terakhir di Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Badung. Selain itu, polisi juga sudah mencurigai sejumlah peralatan laboratorium yang dikirim dari Cina di kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nama budaya kita berikan status DPO, sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek, kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Yang ada di tempat ini kita temukan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba serta peralatan produksi, yaitu antara lain 18 kg hasis padat kemasan silver, satu batang itu 100 gram. Kemudian 12,9 kg hasis padat kemasan kuning emas, itu yang kemasan 50 gram. Kemudian ada 18.210 butir Happy Five yang dengan berat 0,4 gram. Dan ada 35 butir Happy Five yang beratnya 0,2 gram. Kemudian yang menarik, kita juga menemukan ada 765 cartridge pouch yang sudah terisi bahan baku yang belum sempat dicetak, tetapi sudah jadi barang setengah jadi, tinggal dicetak saja. 102 kg bahan baku hasis bubuk, kemudian 37 kg bahan baku Happy Five, kemudian kita juga menemukan 12 liter minyak ganja yang akan dimasukkan ke dalam kartridge. Petugas bisa membawa kembali. Polisi meringkus 4 orang. Salah satu pelaku berusaha melarikan diri dengan meloncat dari lantai 3 villa. Keempat tersangka ini bertugas meracik dan mengemas hasis. Polisi masih memburu 1 orang lagi yang diduga sebagai pengendali laboratorium dan jaringan pengedar narkoba. Rencananya hasil produksi narkotika dan zat psikotropika ini akan diedarkan secara besar-besaran saat perayaan Tahun Baru 2025 di wilayah Bali dan Pulau Jawa, dan sebagian lagi dikirim ke luar negeri. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Terbakarnya tempat pembuangan akhir Landi, Kecamatan Bangli, tidak hanya menimbulkan asap tebal, namun juga lalat yang menyerang permukiman warga sekitarnya. Warga mengeluh karena aktivitas mereka terganggu dengan lalat yang berterbangan dan bersarang di rumah. Seperti yang dialami I Ketut Widiada, salah satu warga di Banjar Bangklet, Kayu Bihi. Serbuan lalat ke rumahnya mulai terjadi sejak 5 hari yang lalu.
semenjak TPA Landi yang berjarak sekitar 700 meter dari rumahnya terbakar. Warga berusaha mengusirnya dengan menyemprotkan insektisida, namun tidak berhasil. Warga bahkan sehari bisa 3 kali menyapu lantai untuk membersihkan lalat yang sudah mati. Secara racun yang dia pakai untuk membunuhnya. Jadi yang berusaha, cuman belum bisa mengendalikan itu biar bisa sampai reda, tidak ada lalat lagi datang ke rumah, sulit rasanya. Kalau dari pemerintah harus turun tangan juga membantu keadaan yang seperti ini. Jadi saya sendiri sampai saat ini sudah 3 hari makan aja di rumah, yang terpaksa hilang nafsu makan karena melihat seperti ini. Warga yang sudah putus asa akhirnya menyampaikan keluhan mereka ke dinas terkait, termasuk ke Puskesmas Bangli Utara, tapi hingga kini belum ada langkah konkret. Warga berharap pemerintah bisa segera turun tangan membantu, karena lalat ini juga bisa mengganggu kesehatan warga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Tabanan akan menerjunkan ribuan personil untuk mengawasi politik uang saat pencoblosan dalam pilkada serentak di Kabupaten Tabanan. Ketua Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tabanan, Niputu Ayu Winariati menjelaskan, Bawaslu harus mengantisipasi politik uang atau serangan fajar yang kerap terjadi dalam pilkada. Untuk itu Bawaslu menyiagakan sekitar 1.000 personil yang akan disebar di TPS, desa, kelurahan hingga kecamatan. Perundang-undangan kalau itu sudah terbukti tentu ada sanksi yang akan dikenakan terkait dengan money politik ini antara pemilu dan pilkada. Kalau dalam pemilu itu sanksi diberikan hanya kepada yang memberikan. Tetapi yang untuk pilkada ini sanksi itu diberikan kepada yang memberikan dan yang menerima. Kita mempunyai petugas sampai tingkat TPS sekarang, jadi kita punya 1 orang di setiap TPS, kemudian 1 orang di tingkat desa, dan itu juga merupakan pengawas yang nantinya akan mengawasi apakah ada money politik dan tidak. Bawaslu Tabanan tidak segan-segan menjatuhkan sanksi pidana jika menemukan pihak tertentu yang melakukan politik uang untuk memenangkan salah satu calon. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.